Saudara, PKS menyebut banyak pihak yang menolak rencana pemindahan ibu kota negara ke wilayah ibu kota baru, yakni di 2 kabupaten Penajam Pasir Utara dan juga Kutai Timur, sehingga perlu dilakukan referendum. Benarkah pengesahan undang-undang ibu kota negara terburu-buru? Kita akan membahas bersama Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid. Ada pula anggota panitia khusus Pansus RUU Ibu Kota Negara Ahmad Baidowi. Selamat malam Bapak-bapak, sehat selalu? Selamat malam. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ke Pak Hidayat Nur Wahid. Pak Hidayat, Anda sempat menyebutkan bahwa ada banyak warga yang tidak setuju pindah ke ibu kota baru dan oleh karenanya perlu dilakukan referendum. Seperti apa persisnya? Iya, bahkan dari Kalimantan Timur ya, hari ini, satu hari sesudah diketok palunya undang-undang tentang ibu kota negara yang baru itu, dari Kalimantan Timur, kelompok masyarakat di sana membuat suatu koalisi, namanya Koalisi Masyarakat Kalimantan Timur. Di sana ada dari Walhi, ada dari LBH, ada juga dari Jatam, sebelumnya dari Koalisi Kaum Muda Kaltim Anti Oligarki. Mereka menolak undang-undang ibu kota negara yang baru tersebut. Jadi Kalimantan Timur lokasi di mana ibu kota negara akan bertempat itu, bahkan satu hari sesudah disahkannya undang-undang ini malah menghadirkan satu koalisi masyarakat yang menolak. Itu realita yang sudah terpublikasi. Dan sebelumnya juga dalam konteks saya sebagai anggota DPR ya, kita kan juga kita kan ada reses, ada kunjungan daerah pemilihan. Dan di sana saya bertemu atau ditemui ada begitu banyak kelompok masyarakat yang menyampaikan keberatan dan atau tidak persetujuan mereka terhadap pemindahan ibu kota di mana itu, Pak Hidayat? Ke Kalimantan Timur ya. Di mana itu yang Anda sebutkan tadi terakhir? Ya, saya dari Dapil Jakarta 2. Oh, Jakarta 2, oke, baik. Dan luar negeri juga ya, jangan lupa. Jadi sebagai wakil rakyat kami mendapatkan sumpah jabatan ya, anggota DPR sumpah jabatannya diantaranya adalah memperjuangkan aspirasi daripada para konstituen. Itu di tingkat konstituen saya, tapi juga kita dengan mudah melihatkan di media-media, yaitu media TV, media tulis, termasuk juga media online, ya, begitu banyak tokoh-tokoh yang sudah menyampaikan penolakan mereka. Tokoh sekaliber Prof. Emil Salim saja menyampaikan penolakan ya amat sangat gamblang gitu, dan tokoh-tokoh yang lain. Jadi itu bagian daripada fakta di mana kemudian memang undang-undang ini layak untuk kemudian mendapatkan pengkritisan lebih lanjut. Dan apalagi Pak Jokowi ketika pertama kali menyampaikan hal terkait dengan pemindahan ibu kota ini kan sudah sampaikan dalam pidato resmi di sidang paripurna MPR. Beliau dengan tegas menyampaikan memohon izin kepada rakyat Indonesia untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Nah, pertanyaannya adalah sampai hari ini apakah izin itu sudah diberikan ataukah rakyat sudah ditanya apakah mereka sudah menjawab pertanyaan pada permohonan izin dari Pak Jokowi tersebut. Karena itu dinyatakan secara terbuka di forum di mana di situ ada wakil rakyat. Tapi Pak Jokowi mengatakan bukan mohon izin kepada wakil rakyat, tapi mohon izin kepada rakyat Indonesia. Iya, Pak Hidayat, bukankah mekanisme sudah dilakukan lewat DPR? Apakah itu tidak cukup? Ya, itu bagian daripada mekanisme. Tidak cukupnya adalah karena di dalam undang-undang terkait dengan masalah pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang nomor 15 tahun 2019, itu mengharuskan begitu ya adanya partisipasi maksimal atau pelibatan maksimal daripada rakyat gitu ya. Dalam konteks ini tentu terkait dengan masalah pemindahan ibu kota. Kita mengetahui bahwa sebelumnya DPR itu mempunyai pengalaman yang tidak bagus ya ketika membuat undang-undang dengan sangat terburu-buru. Tapi Anda sebutkan sekarang ini bahkan hanya 43 hari. Itu sangat cepat gitu kan. Sebelumnya ada pengalaman yang kemudian sudah menghadirkan keputusan Mahkamah Konstitusi, yaitu ketika DPR membahas undang-undang tentang cipta kerja Omnibus Law cipta kerja itu dan kemudian Mahkamah Konstitusi mengabulkan bagian dari pemilihan. Saya mau keluar dikit Pak Hidayat. Saya mau bertanya karena Anda anggota DPR jadi Anda tahu. Terbatas. Iya, 43 hari itu nggak mafhum ya, nggak biasa ya? Tidak biasa. Tidak biasa. Ini betul-betul kejar setoran dalam tanda kutip ya. Di hari-hari reses juga. Hari-hari reses itu adalah hari di mana mestinya anggota DPR berada bersama dengan konstituennya. Bahkan di hari terakhir itu diselenggarakan maraton 16 jam sampai jam 3 pagi. Itu hal yang luar biasa.
Ada apa di baliknya kalau menurut Anda? Ya karena ada keinginan untuk tanggal 18 itu diketok palu di DPR, sehingga kemudian dikejarlah dengan waktu tanggal 18 itu. Dan satu-satunya PKS sudah selalu mengingatkan jangan terburu-buru karena ini masalah yang sangat serius dan ada pengalaman yang tidak baik, yaitu MK sudah memberikan kriteria terkait dengan undang-undang tentang Omnibus Law yang disebut sebagai inkonstitusional bersyarat itu. Dan PKS menjadi satu-satunya fraksi yang menolak pengesahan RUU IKN yang sekarang sudah menjadi undang-undang. Iya, satu-satunya fraksi tapi tidak sendirian karena begitu banyak pakar, begitu banyak pihak, termasuk Daun Mbah Mun juga sekarang ini sangat populer ya di media massa, disebutkan bagaimana Daun Mbah Mun agar ibu kota Indonesia itu sebaiknya ada di Jawa. Oke, benarkah kemudian terburu-buru ada udang di balik batu dan kemudian izinnya kepada masyarakat Indonesia belum dijawab? Ke Bung Awi? Bung Awi? Ya. Apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Hidayat Nur Wahid, tudingan-tudingan itu? Anda mau jawab soal ini? Ya biasalah, kalau beliau tidak begitu ya bukan Pak Hidayat gitu. Pertama, substansinya tadi press testingnya orang yang kontra. Tapi banyak juga orang yang pro. Kalau tadi disebut Kalimantan Timur, kami itu berkunjung Kalimantan Timur, ada 100 lebih elemen masyarakat, termasuk kesultanan yang di sana, termasuk juga stakeholder di situ, Pemdanya nggak ada masalah. Kita hadir di situ, buktinya ada, fotonya ada, kita tinjau lokasi. Artinya kita tidak ngomong setelah proses selesai gitu. Kalau tadi ditanya PKS menolak, ya kita hormati, itu sikap. Tetapi bukan berarti PKS tidak ikut membahas. PKS dalam beberapa substansi setuju. Pak Hidayat silakan cek ke EKI awal Muharram. Persoalan kemudian itu menolak, itu sikap politik, kita hargai. Ya kalau konsisten ya sudah tolak aja. Termasuk juga yang rapat terakhir sampai rapat kerja dengan pemerintah, fraksi PKS juga ikut. Akhirnya juga menolak, ya tidak masalah. Nah, terus kemudian 8 fraksi ditambah DPD, ditambah pemerintah, setuju, tentu dengan catatan-catatan. Yang catatannya semua diakomodir dalam penyempurnaan. Sebentar, ini kan DPR, 8 fraksi ditambah DPD. Kok DPD ikut, kenapa? Lah, kan sesuai dengan undang-undang terkait dengan daerah, DPD ikut membahas, Bos. Jadi sesekali bukan. Oh, sesekali, bukan di paripurnanya tapi ya? Bukan. DPD itu untuk urusan pemerintah daerah bisa ikut membahas, tapi bisa memutuskan. Nah, tetapi sikap DPD di Pansus, di rapat Panja, Timus, Timsin, semua tidak ada yang keberatan. Soal mengkritisi konten itu wajar. Bahkan DPD satu pun tidak ada yang keberatan itu? Tidak ada yang keberatan untuk disahkan, untuk setuju. Kalau persoalan tidak setuju terhadap konten mengkritisi itu wajar. Termasuk kami, bukan semuanya apa yang disampaikan pemerintah disetujui, tidak. Tentu kita kritisi, bahkan ada rumusan pasal juga berubah. Terus tadi kalau dikaitkan, ya kalau nanti kita akan bahas lagi, masih ada 2 lagi. Yang pertama adalah soal 43 hari dikejar, dikebut, ya, bahkan 16 jam ada 1 hari ke perapat terus saat masa reses dan lain sebagainya. Lalu kemudian juga izin ke masyarakat, Pak Jokowi sempat mengatakan apakah sudah diberikan atau tidak, bagaimana mekanismenya, apakah harus referendum dan lain sebagainya. Nanti saya akan tanya kepada Bung Awi dan juga Pak Hidayat Nur Wahid. Pas jeda, kami akan segera kembali di Sapa Indonesia Malam.